dunia maya yang tidak bisa terpisahkan dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi hingga berbelanja. Halo, perkenalkan nama saya Fatih Syairan Grandi dengan NIM J0401241306 dari program studi komunikasi digital dan media. Digital Citizenship atau yang biasa dikenal dengan keluarga negara digital, konsep yang semakin relevan pada saat ini, di mana keterlibatan individu akan mempengaruhi dampak dalam bermasyarakat. Meskipun begitu, individu tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi memiliki tanggung jawab atas interaksi, kontribusi, dan perilaku. Kita sebagai individu perlu tahu loh peran pentingnya menjadi warga digital yang baik. Terus, apa aja sih? 1. Menciptakan komunitas online yang sehat seperti menghindari cyberbullying atau ujaran kebencian. 2. Menjaga keamanan digital dengan melindungi data dari ancaman cyber. 3. Berperan aktif dalam literasi digital, dimulai dari diri sendiri dengan mengedukasi tentang penggunaan teknologi yang bijak. Ternyata keluarga negara digital memiliki 9 elemen penting loh yang harus kita pahami. Terus, apa aja sih? 1. Akses digital, contohnya pada lingkungan kampus, dengan memfasilitasi mahasiswa, dosen, dan seluruh komponen warga kampus melalui penyediaan internet dan ruang komputer. 2. Perdagangan digital, belanja online, salah satu contoh dari perdagangan digital yang marak dipakai pada zaman ini. Berbagai penawaran dari belanja online menjadikan kemudahan bagi masyarakat dalam pembelian secara efisien dan efektif. 3. Komunikasi digital. Kalian masih ingat gak sih salah satu contohnya yaitu pada saat COVID-19 pembelajaran yang dilakukan melalui daring. 4. Literatur digital. Pemahaman tentang penggunaan teknologi digital seperti penggunaan Google dalam mencari informasi. 5. Etika digital yang tidak kenal ruang atau tempat karena memang akan selalu berlaku dimanapun kita berada, termasuk di medsos. 6. Hukum digital, seperti yang telah dilakukan pemerintah Indonesia tentang peraturan pelanggaran hak cipta dan lain-lain. 7. Hak dan kewajiban digital. Hak warga digital yang berarti privasi data pribadinya dilindungi, mengenai kewajiban yaitu berperilaku bijak saat penggunaan medsos. 8. Kesehatan digital yang memiliki dampak tidak bagus bagi kesehatan, seperti cemas berlebih dan takut bersosialisasi. 9. Keamanan digital. Contoh dalam rentang waktu baru-baru ini yang pernah saya lakukan adalah penggantian password pada laman pembelajaran. Hal ini dilakukan sebagai langkah melindungi data pribadi. Nah, ternyata banyak loh komponen yang harus dipahami untuk menjadi warga digital yang bijak. Kira-kira ada nggak ya tantangan atau peluang dalam keluarga negara digital? Berbicara soal tantangan, Salah satu tantangan besar yang marak kita hadapi saat ini adalah penyebaran informasi hoax yang dapat merusak opini publik hingga mengancam demokrasi. Tidak ada solusi yang pasti mengenai hal ini, selain mengubah habit diri dengan mengidentifikasi informasi terlebih dahulu. Perilaku toksik juga hal yang masih berkesinambungan dengan penyebaran hoax tadi. Perilaku ini sering terjadi di ruang digital yang beresiko merusak kesehatan individu. ruang digital tak selalu tentang tantangan, tapi masih ada juga peluang besar bagi mereka yang bisa memanfaatkannya. Karena ruang digital membuka peluang besar bagi mereka yang memperluas jaringan dan membutuhkan keefisienan dalam suatu hal. So, setelah pemahaman tadi, pasti pada tahu dong tentang keluarga digital lebih lanjut. Sekarang mari kita terapkan konsep think setiap tindakan kita. Jadilah warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab, karena bersama kita bisa menciptakan dunia maya yang lebih baik.